Shalom, selamat malam saudaraku dimanapun saudara berada. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan sebelum kita masuk dalam acara jam doa kita. Bagian firman Tuhan terangkat dari Amsal pasal yang ke-13 ayat yang 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Tentu kita senang ketika mendengar kata warisan. Ada yang berpikir bahwa warisan itu adalah tentang harta, tentang rumah, perusahaan, atau sesuatu yang gede, yang rasanya ketika kita terima warisan bangga dan senang. Tetapi Alkitab menuliskan kepada kita, warisan bukan hanya harta yang nampak, yang bisa diraba atau dipegang. Tetapi warisan itu adalah sesuatu yang membuat orang lain bisa mengalami keselamatan, mengalami damai dan sukacita. Penulis Amsal dalam tulisannya mengatakan, orang-orang yang benar punya sesuatu yang bisa ditinggalkan, yang bisa dikenang, yang bisa dirasakan oleh generasi berikutnya. Namanya warisan. Warisan menjadi sesuatu yang penting hari-hari ini. Buat kita, sebagai orang-orang percaya, warisan adalah sesuatu yang akan membuat anak cucu kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dan takut akan Tuhan. Hari ini ada 3 warisan. Saya sebutkan 3I, warisan Allah bagi manusia. Yang pertama, warisan yang kita bisa tinggalkan kepada anak cucu kita adalah iman. Iman dituliskan dengan kata emun, yang berarti ketahanan. Ketika kita menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit, kita bertahan dan akhirnya kita menang dari sana. Dalam perjanjian baru dikatakan dengan kata pistis, yang artinya percaya penuh. Walau tidak nampak, walau tidak kelihatan, namun kita punya kepercayaan yang besar kepada Tuhan Allah. Dalam Ibrani pasal yang 11 ayat 1 dan 2 dikatakan kepada kita seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Alkitab mengatakan iman inilah yang membuat orang bisa memindahkan gunung. Iman sebesar biji sesawi. Oleh Tuhan Yesus dikatakan, miliki, maka kita akan mengalami sesuatu yang besar. Seorang anak yang mau memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan, Tuhan menerima, Tuhan mendoakan, dan akhirnya Tuhan memberkati 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum anak-anak, mereka bisa makan hanya karena iman seorang anak. Hari ini iman seperti inilah yang kita mau tinggalkan kepada anak-anak kita. Saudara sekalian, dalam situasi yang sulit ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, tapi miliki iman yang Tuhan Yesus sudah ajarkan buat kita sekalian. Yang kedua, warisan yang kita bisa tinggalkan buat anak-anak kita adalah warisan identitas. Apa identitas itu? Identitas adalah sesuatu yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Dia bisa berupa kepribadian, dia bisa berupa gaya bicara, dia bisa berupa sesuatu yang membedakan dia dengan orang lain. Saudara dan saya, ketika percaya kepada Tuhan Allah, Allah memberikan identitas yang baru kepada kita. Kita bukan lagi seorang hamba, kita bukan lagi seorang yang gampangan, tetapi Allah berkata kepada kita bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Yohanes pasal yang 1 ayat yang ke-12, saya akan bacakan buat kita, mengatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Allah memberikan saudara kuasa, Allah memberikan saudara otoritas, yang akhirnya saudara akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Itulah identitas yang jelas. Seorang anak
akan sangat dikasihi orang tuanya. Allah menyebut dirinya Bapa dan kita anak. Seorang anak akan dikasihi, akan diperhatikan, akan diberikan pendidikan yang layak. Dan lebih daripada itu, seorang anak akan memiliki hak waris atas apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Tuhan punya kerajaan surga, dan Dia berkata kalau kita mau menjadi anaknya yang setia, kerajaan surga itu diberikan bukan nanti tetapi juga hari ini. Ketika saudara dan saya percaya, Allah memberikan identitas yang jelas. Kemudian yang ketiga, warisan yang ketiga adalah ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dikembangkan oleh seseorang sehingga itu menjadi skill, menjadi keterampilan yang akhirnya bisa menjadikan kita maju, bisa menjadikan kita orang yang punya sesuatu, dan kita bisa tercukupi secara ekonomi, secara pertemanan, dan banyak yang lainnya. Dengan ilmu, orang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Alkitab mengajarkan, orang-orang yang punya ilmu adalah orang-orang yang memiliki masa depan. Ilmu ditulis dengan kata teknon, yang akhirnya menjadi teknologi. Teknologi adalah hasil dari ilmu. Hari-hari ini kita semua bersyukur karena dengan teknologi kita menikmati banyak hal, termasuk saudara dan saya hari ini bisa mendengar firman Tuhan dimanapun kita berada. Tetapi lebih daripada itu, Allah katakan kepada kita, miliki warisan ilmu dan wariskan itu kepada generasi berikutnya. Berkaitan dengan ilmu, kita bisa berikan ilmu rohani. Bisa kita berikan ilmu-ilmu yang menghasilkan, ilmu-ilmu yang akhirnya membawa kita mengasihi Allah, ilmu yang akhirnya membawa kita mengasihi sesama kita. Karena itu, dalam doa kita nanti, ingatlah 3I: iman, identitas, dan ilmu. Jadikan doa-doa saudara yang penuh dengan otoritas, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Saya percaya ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Allah memasang telinga dan mendengar doa dari Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun saudara berada. Tetaplah berdoa, dekatlah dengan Allah, semangat dalam segala hal, karena Allah sedang bekerja dengan cara-caranya yang ajaib. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati janji Allah melalui firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-13 ayat 22, mengajar kepada kami untuk mewariskan 3I: iman, identitas, dan ilmu kepada orang-orang yang menjadi anak-anak kami, generasi sesudah kami. Kami mau serahkan Tuhan semuanya, sehingga firman-Mu akan terus berbicara dan berbicara di hati kami, di loh-loh hati kami, akhirnya menjadi sumber kekuatan rohani buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.